Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali kegiatan kajian malam Rabu pasolatan dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Hari keempat Muharram 1444 Hijriah. Malam hari ini pertemuan ke-110 kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19. Apa yang akan diangkat pada malam hari ini? Yang akan diangkat, dibahas pada malam hari ini adalah mengenai tata cara atau kaifiat tasyahud awal. Tata cara duduk tahiyat atau tasyahud awal. Apa yang akan kita bahas? Kalau dirinci nanti kita mudah-mudahan cukup dalam waktu 40 menitan ini. Yang pertama kita ungkap pengertiannya tasyahud awal. Kemudian bagaimana hukum secara fikih duduk tasyahud awal. Lalu yang ketiga yang poinnya yaitu tata cara duduk tasyahud awal. Lalu yang keempat, mudah-mudahan cukup, masalah yang berkaitan dengan duduk tasyahud awal. Misalnya, yang pertama, telunjuk ketika tasyahud. Yang kedua, bagaimana duduk tasyahud ketika sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat. Lalu yang ketiga, bagaimana jika lupa tidak melakukan tasyahud awal. Nah, ini 3 poin ini nanti yang akan kita ungkap setelah yang utamanya kita bahas. Hadirin rahimakumullah, minggu kemarin kita sudah membahas tafsir bacaan duduk di antara 2 sujud. Kalau diurutkan, setelah duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua, lalu berdiri. Sebelum berdiri untuk rakaat kedua, itu duduk dulu sejenak. Duduknya seperti yang kemarin dibahas, yaitu duduk di antara seperti duduk di antara 2 sujud menggunakan iftiros. Sebentar saja sejenak, kemudian bangkit ke rakaat kedua. Lalu rakaat kedua seperti biasa membaca Al-Fatihah, surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud,
Nah, sujud rakaat yang pertama di rakaat kedua, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud. Nah, setelah sujud kedua, maka duduk lagi. Nah, duduknya bukan duduk di antara sujud. Kenapa? Karena setelah dua sujud kan. Nah, ini yang kita bahas. Kita sudah melakukannya. Sekarang kita kaji supaya apa? Lebih mantap. Yang kita lakukan itu tahu namanya, tahu hukumnya, tahu mana yang sebenarnya atau mendekati yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikenalnya duduk setelah sujud kedua pada rakaat kedua, yaitu tasyahud awal. Kenapa disebut tasyahud awal? Berarti kan ada lanjutannya. Kan Bapak Ibu kalau mencermati nama bulan Muharram itu misalnya Rabiul Awal. Ada keduanya, yang keduanya itu ada yang menyebut Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Nah, ini pun ada tasyahud. Tasyahud awal, berarti ada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir. Ya, nanti ada tasyahud akhir. Tapi bukan malam ini. Malam ini ke duduk tasyahud awal. Seperti yang tadi sampaikan, yaitu apanya? Pengertiannya dulu, bagaimana hukumnya. Lalu setelah itu ke tata cara dan masalah yang terkait dengan duduk di antara dua sujud. Saya dipoto dulu ya. Alhamdulillah, kering sedikit bibirnya ya. Kita awali dengan pengertian tasyahud, duduk dulu ya. Karena tasyahud itu yang dimaksud dengan gerakan duduk tasyahud, beberapa ulama dalam kitab-kitab yang salaf itu tidak termasuk rukun. Rukun sholatnya dalam kitab takrib itu ada 18. Tidak menyebutkan tahiyat tasyahud awal, tapi langsung bacaan tasyahud akhir. Lalu yang dari kitab yang gampang, Safinah, juga tidak disebutkan sebagai rukun sholat. Di antaranya adalah tasyahud awal. Makanya kemudian Imam Syafi'i menyebutkan tasyahud awal ini ada hukumnya sunnah. Tapi kita akan lihat, sebegitupun meskipun disebut sunnah, tetapi apa akan dampaknya jika kita tidak melakukannya. Ya. Tasyahud kita awali dengan pengertian at-tasyahud dari bahasa Arab ini syahida yashhadu, artinya bersaksi. Tadi di awal kita pengajian juga ada bacaan itu, tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi. Kalau asyhadu, aku bersaksi jadinya. Bersaksi berarti itu sudah melibatkan beberapa unsur. Mulutnya mengucapkan, mata yang melihat juga menyaksikan, kemudian hati juga mengiyakan, perbuatan melakukan. Aku bersaksi. Asyhadu. Asyhadu apa? Di sini di tasyahud, karena ketika duduk setelah sujud yang kedua, pada rakaat kedua itu ada bacaan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah itu tadi, makanya disebutnya sebagai duduk tasyahud. Bukan sekedar sebutan duduk iftiros. Kalau gerakannya ya seperti iftiros, tapi ada pembedanya. Apa yang membedakan? Kalau ketika duduk di antara sujud, baik itu menggunakan duduk iftiros, yang kemarin itu yang kakinya ditekuk, yang kiri diginikan, terus kaki kanannya yang ditekuk, itu tidak mengangkat jari telunjuknya. Sedangkan pada saat duduk tasyahud, si jari telunjuk diangkat. Bagaimana cara melakukannya? Apakah pas dari awal? Apakah pas bacaan tertentu? Nah, nanti setelah ini ya, diurutkan sedikit-sedikit. Jadi tasyahud itu adalah gerakan sholat setelah sujud kedua pada rakaat kedua.
Bagaimana caranya setelah ini? Jadi Bapak Ibu, kita pahami betul bahwa dalam sholat itu kita mengalami minimal 1 tasyahud, maksimal 2. Apa yang 1 tasyahud? Yaitu sholat subuh. Nanti kan ada pertanyaan, sholat subuh itu kan hanya 2 rakaat. Terus gimana itu disebut tasyahud awal apa tasyahud akhir? Atau tasyahud kombinasi? Nanti kita akan lihat dari berdasarkan hadis. Itu akan berpengaruh terhadap duduknya nanti. Duduknya itu apakah iftiros atau tawaruk. Nah, setelah ini, setelah Bapak Ibu mengaji bahas mengenai duduk tasyahud ini, ketika nanti ada yang Bapak Ibu melihat jamaah lain kok sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah yang 2 rakaat, pas terakhir itu rakaat kedua kok duduknya enggak tawaruk. Kenapa? Nah, nanti di sini ya, jangan menyalahkan. Karena kita ngaji di sini makanya. Jadi ada dalam sholat itu sholat yang hanya satu kali tasyahud, yaitu sholat subuh dan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu ada sholat yang dia itu 2 tasyahud. Apakah di rakaat ketiga maupun di rakaat keempat yang tasyahud keduanya? Yaitu kalau maghrib tasyahud pertamanya di rakaat kedua, tasyahud keduanya atau tasyahud akhirnya di rakaat ketiga. Zuhur, Asyar, Isya itu pada rakaat 2 dan rakaat keempat tasyahudnya. Tapi beda namanya nanti. Jadi nanti kalau dimaksud dengan tasyahudnya, gerakan dalam sholat tasyahud itu harus melengkapi ini. Pertama, duduk tasyahudnya, duduk tasyahud awal, dan yang kedua membaca bacaan tasyahud awal. Membaca bacaan tasyahud awal. Tadi di awal disampaikan saya bahwa membacanya itu beberapa dalam kitab salaf itu tidak disebutkan sebagai arkanus sholat. Kalau begitu boleh dong nggak membaca? Ingat ya, sekecil apapun sunnah di dalam sholat kita bisa lakukan, maka lakukan. Sekecil apapun itu. Misalnya, yang gampang ini kan, pada rakaat ketiga setelah sujud kedua, kemudian mau setelah rakaat kedua mau rakaat ketiga, berdiri itu angkat tangannya, Allahu Akbar. Jadi setelah tahiyat itu, tahiyat tasyahud awal, berdiri itu diangkat tangannya. Sementara dari rakaat kedua ke satu ke kedua itu enggak usah. Itu kan sunnah sepele itu. Tapi kan itu sunnah, kita kejar, kita lakukan. Karena dengan menambah amalan sunnahnya, amalan sunnah dalam gerakan atau bacaan sholat, mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan rukun-rukun sholat. Kita berharap. Jadi ibaratnya itu punya ada buat nambalnya. Seandainya gerakan bacaan sholat kita itu ada yang kurang. Baik. Itu ya, jadi pengertian tasyahud adalah bersaksi. Bersaksi bahwa Allah Tuhan, kemudian Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Makanya bertasyahud. Kalau mengikuti pikirannya Profesor Nasiruddin Umar, imam besarnya Masjid Istiqlal, dalam buku Sufistik Salat, itu sudah ada nuansa ke tasawufnya. Jadi disebutkan kalau sudah tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu berarti sudah mendekati puncak kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tasyahud bersaksi. Maka kalau ada hadis yang menyebutkan gunakanlah mataku untuk penglihatanmu, gunakanlah pendengaranku untuk telingamu, itu kan sudah menyatu ibaratnya. Tapi bukan ajarannya Manunggaling Kaula Gusti saya Siti Jenar ya. Itu kalau menurut Profesor Nasruddin Umar. Saya nggak berani menyampaikan karena itu tahapannya sudah tasawuf. Kok malah bingung bapak-bapak ya? Mau saya aja bingung dia.
Jadi kita membahas yang gampang, yang simpel, yang sudah dikerjakan kita kuatkan. Lalu yang ke materi berikutnya nih, hukum tasyahud awal. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu duduk tasyahud awal tadi disampaikan sedikit ya, bahwa duduk dan bacaan tasyahud awal menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Kalau sunnah itu kan orang menafsirkannya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi kita ubah itu sunnahnya, seandainya tidak dikerjakan eman-eman kan, maka kita lakukan, kita baca, kita lakukan duduk tasyahud awal. Adapun menurut Imam Hambali, duduk dan bacaan tasyahud awal itu wajib, harus dilakukan, duduk dan bacaannya harus dibaca. Hadirin rahimakumullah, saya mengulang dulu ya sedikit mengenai duduknya, duduk dalam sholat. Duduk dalam sholat itu secara umum ada dua, meskipun kemarin saya sebutkan ada iko ya, tapi tidak jarang kita lakukan, maka saya bagi dua. Yang pertama adalah duduk iftiros, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu duduk di atas kaki kiri yang dihamparkan, kemudian kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menghadap ke arah kiblat. Kapan dilakukan duduk iftiros ini? Yaitu ketika duduk di antara dua sujud, duduk setelah bangkit dari sujud kedua mau ke rakaat ketiga, kemudian ketika tasyahud awal itu duduk iftiros. Kemarin kan saya sebutkan iko ya, tidak saya bahas lengkap di sini karena kita jarang menggunakannya. Cuma untuk pengenalan, untuk pengetahuan, kalau yang duduknya iko itu nggak apa-apa, boleh. Lalu yang kedua, duduk dalam sholat itu adalah duduk tawarruk. Nah ini yang duduk tawarruk itu duduk dengan cara memajukan kaki kiri masuk nih sehingga ke kaki kanan, di bawahnya telapak kaki kanan, sedangkan telapak kaki kanannya ditegakkan. Jari-jari kaki kanannya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Kapan dilakukan? Pada tasyahud akhir. Tawarruk yang kakinya dimasukkan. Ini saya kutip hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ini yang menjadi patokannya duduk tasyahud awal. Dan juga bagaimana duduk tasyahud akhir ketika sholat subuh. Nanti bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhir qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila Nabi itu duduk fi raq'ataini dalam 2 rakaat, rakaat kedua jalasa ala rijlihil yusra, Nabi Muhammad itu duduk meletak di atas kaki kirinya, berarti iftiros. Wa nasabal yumna, kemudian menegakkan yang kanan ketika yang 2 rakaat, pada rakaat kedua. Kemudian Nabi sebutkan lagi, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah, dan apabila ia duduk fi raq'atil akhirah pada rakaat lainnya, rakaat akhir, berarti kan bisa rakaat ketiga atau rakaat keempat, qaddama rijlahul yusra, Nabi Muhammad itu memajukan kaki kirinya, wa nasobal ukhra, maksudnya memasukkan seperti duduk tawarruk, wa nasobal ukhra, kemudian menegakkan yang lainnya, si telapak kaki lainnya. Wa qa'ada ala maq'adatih, kemudian Nabi Muhammad duduk di tempat duduknya, duduk tawarruk. Ini apa maksudnya? Di sini disebutkan bahwa pada rakaat kedua, yang 2 rakaat, Nabi Muhammad itu duduknya iftiros. Kalau rakaat yang terakhir, yang lainnya, Nabi Muhammad itu duduknya
yang akhir ini, baik yang akhir atau yang ketiga atau yang keempat, duduknya adalah tawaru. Sehingga apa ini? Ini bisa menjawab. Saya perhatikan dulu ya. Kalau duduk yang pertama, rakaat kedua, Nabi duduk iftiros. Nih, biar kelihatan. Kaki kirinya ini dihamparkan, kemudian diduduki kan. Kemudian kaki kanan ditekuk. Jari-jarinya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini duduk iftiros ketika duduk tasyahud awal. Duduknya ya, tangannya belum. Seperti ini. Pada rakaat kedua. Maka ketika ada orang yang sholat subuh atau sholat 2 rakaat kok menggunakan ini, bisa jadi ini rakaat kedua sebagai rakaat akhirnya di sholat subuh. Seperti ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu adalah landasannya atau dasarnya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang rakaat kedua pada sholat subuh atau rakaat kedua pada sholat sunnah yang 2 rakaat, duduknya tidak tawaruk. Silahkan, duduknya iftiros. Jadi jangan heran apa jangan gumun dan jangan menyalahkan, apalagi menyalahkan. Oh gaya kok iki beda nih karo wong liya. Enggak apa-apa, memang ada rujukannya. Yang enggak boleh itu duduknya gini. Ya, ininya gini, kaki giginya gini. Itu enggak boleh. Itu kan ada gambaran yang duduknya begini. Itu enggak boleh. Jadi kan mengganggu juga yang belakangnya ya kalau berjamaah. Kecuali dalam keadaan darurat sakit itu misalnya. Kalau sakit kan misalkan kalau enggak gini saya enggak bisa nih, ya sudah tangannya gini. Pokoknya kalau dalam ada rukhsah ketika dalam keadaan tertentu, ya mungkin kakinya ada bekas kecelakaan atau apa gitu, ya namanya itu bukan dalam keadaan normal atau standar umum ya. Jadi hadis Abu Humaid ini Bukhari Sahih. Ini yang menjadi dasar kenapa ada yang duduk iftiros ketika rakaat kedua sholat subuh atau rakaat kedua atau rakaat akhir rakaat sholat sunnah. Jadi maklum ya, sudah terjawab di pertanyaan yang tadi mau dibahas. Kemudian mengenai duduk tasyahud awal juga ini saya mengutip dari kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu isinya hadis-hadis. Arabnya Arab ya, kalau nggak ada diterjemahkan ya Arab ya. Jadi hadisnya bahasa Arab, disarahnya pakai bahasa Arab, padahal kita bukan orang Arab. Agak kebingungan. Kalau bingung, ngaji kepada yang sudah bisa. Pada yang sudah bisa bahasa Arab. Dan jangan gumun, ini sedikit keluar dulu. Jangan gumun ketika ada yang berbahasa Arab. Alhamdulillah itu ada seorang gubernur menikahkan putrinya itu dengan ijab kabulnya bahasa Arab. Kalau golongan buzzer itu membuli, ya ini kan Indonesia, kenapa menggunakan bahasa Arab? Memang ajaran Islam itu pakai bahasa Arab, ya wajar. Memangnya mau digerubah itu sholat jadi Allahu Akbar jadi Allah nan gadang, kan nggak bisa. Memang saklek begitu. Al-Fatihah diganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya nggak bisa. Mau dibilang NKRI nggak gitu-gitu amat ya. Kalau memang saklek itu sudah dari bahasa Arab, dari ajaran sunnahnya bahasa Arab, ya silahkan. Kalau sholat ketika akad qabiltunya itu menggunakan bahasa Jawa, ya silahkan. Itu tidak menjadi wajib tapi sunnah. Maka ketika ada gubernur ini menggunakan ijab qabulnya, menikahkan anaknya sendiri langsung tidak diwakilkan dengan menggunakan bahasa Arab, itu contoh yang baik. Gak banyak omong tapi langsung dipraktekkan. Padahal bukan lulusan pondok. Bukan pondok pesantren maksudnya. Kalau dari pondok rumah sakit mungkin pernah ya. Pondok rumah sakit misalnya dari Hidayatullah. Kan saya dulu pernah cerita ya, saya pernah di lulusan pondok. Pondok mana? Pondok Hidayatullah ya. Tahun 2009 ketika di operasi ya. Nama penyakitnya itu kayak saya yang menyatakan itu pakai bahasa Arab. Padahal yang dari saksi nggak tahu bahasa Arab. Tahu bahasa sah. Gimana? Ya, nanti pilih kalau dia paham ini mengenai ini ya.
Jadi saksi itu nggak asal saksi. Namanya saksi kan harus bertanggung jawab. Dia harus menguasai apa yang disaksikannya. Kan bukan saksi, wah ini saksinya dari keluarganya, dekatnya, ini teman dekatnya. Enggak. Pilih saksi yang paham apa yang diucapkan oleh si wali dan apa yang dijawab oleh si manten laki-lakinya. Kalau saya nggak usah beban, nggak usah, jangan disaksi. Banyak orang yang bisa, yang mampu untuk memahami bacaan Arab ketika akad nikah. Ya. Jadi begitu. Misalnya bahasa Jawa, ada orang menikahkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Saksinya orang Sunda. Yes, apa namanya? Sah gitu. Yang biar cepat sah. Padahal yang diucapkan mungkin salah atau keliru atau enggak pas. Ya, karena biar cepat sah. Enggak ada kebelepot omong-omongannya sah gitu. Ya. Jadi kan jadi saksi dengan yang walinya juga harus sama-sama berilmu ya, enggak asal menjadi saksi, enggak asal menjadi wali. Baik ya, ini Ibnu Hajar ya. Apa menurut Ibnu Hajar bahwa dalam kitab Fathul Bari ini mengenai tasyahud awal, Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa tasyahud awal itu berbeda dengan tasyahud akhir. Untuk duduknya, tadi kan disampaikan, untuk duduknya itu antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda. Menurut Imam Syafi'i, itu yang kita pahami, yang kita lakukan. Ya. Menjadi pertanyaan saya, ketika sujud, ya, baik awal maupun akhir, kakinya dirapatkan oh ya, terima kasih. Ada yang bertanya mengenai posisi kaki ketika sujud, dirapatkan atau direnggangkan. Saya praktekkan. Saya jawab aja. Dua-duanya boleh. Kemarin kan saya sampaikan ya, dirapatkan juga ada hadisnya, direnggangkan juga ada hadisnya. Dua-duanya sama, bisa. Boleh. Kalau saya lebih cenderung ke dirapatkan. Tapi nggak selalu dirapatkan. Ya, agak ya yang itunya tekuk di kakinya itu ditekuk. Saya ke Pak Isnya. Jadi ketika sujud kakinya boleh direnggangkan, tapi ininya tekuk gini, bukan begini. Kalau gini nggak ada dasarnya. Yang gini. Atau yang kedua, kakinya di lutut, tumit bergabung. Ya. Itu ya Pak Is. Oke. Terima kasih. Saya lanjut lagi ya. Kemudian tasyahud menurut menurut Malikiyah dan Hanafiyah itu beda lagi. Kalau menurut Malikiyah, ini saya mengutip dari ini ya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Tasyahud awal dan tasyahud akhir itu menggunakan duduk tawaruk Malikiyah. Jadi rakaat keduanya sholat zuhur, asar, isya itu seperti tahiyat akhir yang versi Imam Syafi'i. Jadi kan jangan gumun dia. Berarti itu mengamalkan dari pendapatnya Imam Malik. Lalu yang ketiga menurut Hanafiyah itu tasyahud awal dan tasyahud akhir sama, yaitu menggunakan duduk iftiros. Ini yang saya maksud. Hanafiyah itu menggunakan iftiros ketika duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Baik itu sholat yang 2 rakaat, yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat, duduk tasyahudnya itu sama, iftiros. Pak, bagaimana kalau digabung? Maksudnya digabung, saya suka kalau yang ini Malik, kalau yang ini Imam Syafi'i. Itu pendapat, silahkan saja. Kalau kira-kira susah, saya ikut yang Hanafi aja. Kalau Imam Syafi'inya gampang, saya ikut Imam Hanafi. Imam Syafi'i yang gampang ini aja. Jadi itu mah pilih-pilih berarti ya. Kalau yang gampang aja dipilih, kalau yang susah nggak mau misalnya. Pilih-pilih. Itu kan beda-beda orang ya. Nggak umum menjadi bahan pertanyaan ya, pembicaraan orang. Saya itu ini aslinya. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu saya dibatin, tapi karena di sini
saya ngamatin di sini pakai bismillahnya dijaharkan, saya jaharkan. Aslinya itu lebih mantapnya itu disirkan. Tapi kan saya menghargai jamaah ya. Imam ya harus lantang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takutnya kalau ujuk-ujuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun di sini Pak Dawam beberapa kali misalnya Pak Gofar, Pak Gifari juga tanpa ada bismillahnya disirkan ya. Dan alhamdulillah di sini enggak terlalu gaduh ya. Coba agak selatan sedikit. Dikepuh aja kan ya Pak Giran, kalau Pak siapa? Diran Pak Sudir, kalau dikepuh pakai bismillah lantang. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihahnya lantang kan? Dikepuh sini di Al-Fadla. Jahar. Coba kalau misalnya dicoba sholat di sana pas maghrib, isya atau subuh, bismillahnya itu tanpa dijaharkan. Wah, bisa besok nggak dipakai jadi imam lagi itu. Karena beda di sana itu ya. Alhamdulillah di sini itu tidak terlalu saklek harus begini ya. Tapi kita cari yang tengah. Yang penting itu umat nyaman, bisa beribadah dengan tenang, khusyuk. Yang sepele, yang perbedaan-perbedaan itu udah abaikan aja dah, sudah bukan zamannya lagi ya. Salat aja yang sebaik-baiknya menurut kita, ada rujukannya. Baik, hadirin rahimakumullah. Sekarang tadi sebenarnya duduk tasyahudnya sudah disinggung ya caranya ya. Jadi untuk tata cara tasyahud awalnya seperti yang pertama itu seperti duduk iftiros. Tasyahud awal ini. Duduk iftiros yang tadi saya praktekkan. Lalu pada duduk iftiros itu kan tangan kanan di atas paha kanan, mau baik di atas pahanya atau mendekati lutut, seperti menggenggam lutut, boleh. Tangan kiri di atas paha kiri, kemudian di lutut. Ini saya juga hadisnya ada. Summa qa'ada faftarosha rizlahul yusra fawadu'a kaffahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihil yusra. Yang saya maksudkan di antara kafal yusra atau rizlahul yusra, di atas kakinya atau di atas lututnya. Kafahul yusra ke yusra, kiri ke kiri, kanan ke kanan, jangan disilang. Nah, gaya gitu ya. Pas lagi duduk tasyahud, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, variasi lah kan, nggak apa-apa, sama-sama di kaki di paha, nggak bisa ya, aturannya begitu. Jangan menggaya-gaya membuat gerakan sholat sendiri. Ya. Lalu yang ketiga itu posisi sikut si jari dari tangan sejajar dengan paha. Seperti kemarin saya sampaikan ya. Sejajar. Yang sejajar itu kan berarti dari sini ke sini, sejajar. Yang sejajar dengan saya itu ini ke sini kalau menghadap ke sana semua. Ini sejajar. Hal itu berarti beda. Nah, yang si sikut itu sejajar dengan paha ini. Jadi bukan diginikan. Ini misalnya ini adegan salah. Ini karena di shooting pemirsa, jadi saya harus paham mengenai kamera ya. Ini bukan diginiin. Enak banget kan gini. Wah, kayak penopok. Gini ya. Tetap ininya itu malah ada yang menyebutkan di kesinikan. Begini. Atau mau begini. Kalau begini kan gak enak ya. Dipegang ini kayaknya gimana gitu kan si punggung ini. Kalau gini kan tenang juga, si aliran darah sama tulang itu kan enak. Kan enak ini. Itu yang ketiga. Jadi si sikutnya sejajar dengan paha. Lalu yang udah 45 ini. Yang keempat, dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan. Dianjurkan. Berarti tidak wajib. Ya. Kalau ada yang tahiyat kok menang telunjuknya, ya nggak apa-apa, memang nggak wajib. Tetapi karena ada sunnahnya, ada anjurannya, maka apa? Kita lakukan. Lalu yang kelima, dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk, khusus pas tahiyat, pas tasyahud awal, tasyahud akhir, itu ada kekhususannya. Ketika pandangan mata duduk iftiros biasa,
ini duduk iftiras, duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat, gini, pandangan ke tempat sujud. Tetapi ketika sudah tasyahud, dalam hadis ini disebutkannya bagaimana? Pandangannya itu mengikuti telunjuk. Jadi matanya kita itu ke sini, tidak melebihi batas ini. Ini ketika tasyahud awal. Ketika tasyahud akhir, tawarruk, sama. Pandangan mata itu tidak melihi si telunjuk, mengikuti. Nah, kalau di sini di dalam hadisnya itu sebutnya begini. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibhamu fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Wa asyara, dan memberi isyarat siapa Nabi Muhammad bi asbu'ihi, dengan jari. Allati tali ibham, yang ditunjukkan dengan telunjuk. Fil qiblah, telunjuknya mengarah ke arah kiblat. Waroma, kemudian roma itu artinya mengikuti, menggerak. Si matanya itu mengarahkan. Waroma bibasorihi, mengarahkan itu si pandangannya ilaiha, kepada si ibham, telunjuk. Ke sini, matanya itu ke sini. Kalau merujuk hadis ini. Kalau merujuk hadis yang lain, tetap ke arah tempat sujud. Terus gimana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak boleh itu melirik ke samping, ya, kanan, kiri gitu, yang ngintip ya, atau ke depan gitu ya, tempat sujud atau ke arah telunjuk, gitu ya. Jadi bagaimana untuk ya bagus, ya bagus. Ini ada dua pendapat mengenai telunjuk. Makanya tadi kan ada pertanyaan, bagaimana posisi telunjuk ketika tasyahud? Ketika telunjuk itu, ketika tasyahud, dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk, tangan kanan ke arah kiblat. Nih, kapan? Dari awal duduk tasyahud. Itu yang saya terapkan. Begitu tasyahud langsung tegakkan telunjuknya. Ketika mulai membaca syahadat dari itu maksudnya gini-gini tuh. Nanti ini setelah ini ada yang menggerak-gerakannya. Begini, begitu duduk saat langsung at-tahiyatulillah dibaca, ininya sudah dalam keadaan tegak. Kemudian menurut yang lain, dalam bukunya yang lain itu disebutkan si jari ini membentuk jari tengah dengan jempol dipadukan, dirapatkan, kemudian bentar lagi nih ya. Si telunjuk ini begini, ya. Kapan si telunjuk ini diangkat? Ketika membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa illallah. Ada yang begitu di sini? Enggak apa-apa ya, enggak bakal saya sunat ya. Silakan begitu. Pertamanya gini, at-tahiyatulillah, selesai terus asyhadu an la ilaha illallah. Ya nggak apa-apa. Memang dari kayaknya gitu, saya juga ngalamin ada gitu, tapi kalau dikejar itu ternyata tidak sampai ke pas illallahnya. Ada illallah, ada yang sampai illallah. Mau sampai disuarakan itu ya. Saking biar mantep. Itu boleh aja. Kalau saya dengan rujukan yang hadis sahih itu dari awal. Dari awal, jadi nggak ada gerakan illallahnya, ya sudah dalam posisi begini. Lalu bagaimana? Digerak-gerakan atau didiamkan? Maksudnya digerakkan itu naik tur atas bawah, atau kanan kiri, atau diputer. Nah, ini malah kata diputer bagaimana? Ini kayak lagi apa ya? Digerak-gerakan itu namanya kan di sini hadisnya. Summa rafa isba'ahu, kemudian mengangkat isba'ahu si jari itu. Fara'aituhu, maka aku melihat, ini menurut Fa'il, fara'aituhu, aku melihatnya yuharrikuha yad'u biha. Nabi Muhammad itu menggerakkannya. Menggerakkan apa? Asobi si ibham ini, si telunjuk. Yad'u biha, karena Nabi sedang berdoa. Dari mulai at-tahiyat itu kan itu bacaan doa. Nah, itulah yang disebut sebagai yuharrikuha, menggerakkan. Lalu menggerakkannya seperti apa? Enggak disebutkan naik turun, apa cepat banget, apa lambat,
apa mengikuti bacaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak saya temukan dasarnya. Kalau digerakkan itu karena mengikuti hadis ini, yuharrikuha. Digerakkan. Kalau merujuk ke hadis yang lain, Nabi Muhammad mengangkat telunjuknya, hep, menang. Tidak digerakkan lagi. Baik. Lalu yang terakhir, bagaimana jika lupa tidak tasyahud awal? Jika lupa tidak tasyahud awal, kan sunnah ya nggak apa-apa. Ini dipisahkan. Kalau dia lupa setelah di pertengahan, maka dia segera kembali kemudian tasyahud awal. Ketika dia sudah berdiri kemudian berdiri sempurna, maka sujud sahwi. Saya berikan prakteknya begini. Ini kan harusnya sujud kedua nih. Sujud kedua ini harusnya kan tahiyat. Ini enggak. Nah, di sini sampai sini. Eli enggak urut tasyahud awal, balik meneh. Tetapi begitu sudah berdiri, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tasyahud lanjutkan. Begitu selesai salam rakaat ketiga kah apa rakaat keempat, rakaat terakhirnya, maka apa? Ini rakaat terakhir nih, rakaat terakhir set. Kemudian mau salam. Sebelum salam apa? Ditekuk ininya, kemudian sujud sahwi. 1 kali, 2 kali. Berikutnya yang kiri salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan bacaannya sujud sahwi sama dengan bacaan sujud biasa. Bacaan sujud sahwinya kemarin disampaikan disinggung pas sujud, yaitu subhanahu la yanamu wala yashu. Enggak hafal subhanallah, itu aja beres. Subhanallah. Sujud sahwinya itu subhanallah sudah. Kalau enggak hafal subhanahu la yanamu wala yashu. Maha suci Allah, la yanamu itu tidak tidur, wala yashu dan tidak lupa. Jadi kalau lupa tasyahud awal, kalau masih belum baca bismillah Fatihah, berarti apa? Duduk lagi, lanjuti tasyahudnya. Kalau enggak, kalau sudah nanti sujud sahwi. Aduh, ini saya sudah pernah ngebut ini. Waktunya enggak cukup. Tidak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita akan bahas mengenai bacaan tasyahud awal. Mengapa? Apakah harus sholawat? Apakah sampai doa dan lain-lain? Itu besok insya Allah. Kita akhiri dengan bersama-sama mengakhiri doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.